Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Pangestu. Saya sekarang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Mahkota Pengantin. Adapun daftar isi dari buku ini, bab 1 pernikahan, bab 2 istri solehah, bab 3 poligami, bab 4 etika rumah tangga, bab 5 sebelumnya menikah. Bab pertama pernikahan. Dalam pernikahan terdapat syarat-syarat tertentu. Dalam pernikahan yaitu syarat untuk mempelai pria. Yang pertama, memeluk agama Islam. Laki-laki yang tertentu, bukan lelaki mahram dengan calon istri. Calon mempelai pria mengetahui wali nikah asli yang akan menjadi wali di pernikahan, tidak dalam ihram, umroh atau haji, menikah dengan kerelaan atau kemauan sendiri, bukan dengan paksaan, tidak memiliki 4 orang istri pada waktu menikah, dan yang terakhir, mengetahui perempuan yang akan dinikahi dan dijadikan istri. Kemudian syarat untuk mempelai wanita. Yang pertama, memeluk agama Islam. Yang kedua, wanita yang tertentu. Yang ketiga, bukan wanita mahram dengan calon suami. Yang keempat, wanita bukan seorang unsa atau menikahi seorang sesama jenis. Yang kelima, tidak dalam ihram umrah atau haji. Dan yang terakhir, calon mempelai wanita tidak boleh dalam iddah, tidak berposisi sebagai istri orang. Kemudian bab kedua, istri solehah. Sifat-sifat istri solehah yaitu yang pertama, istri yang pandai bersyukur. Istri yang bersyukur atas semua karunia Allah, pada hakikatnya dia sedang mengundang tambahan nikmat untuk suaminya, termasuk juga rezeki milik suami bersyukur. Jadi ibu bersyukur, anak dapat mengaji bersyukur, suami memberi nafkah bersyukur, suami memberikan hadiah bersyukur. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan bila kalian bersyukur. Yang kedua, istri yang tawakal. Di waktu seseorang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi rezekinya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Yang ketiga, istri yang baik agamanya. Rasulullah menjelaskan kalau wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Yang keempat, istri yang banyak beristighfar. Di antara keutamaan istighfar yaitu mendatangkan rezeki. Hal semacam itu dapat dilihat dalam surat An-Nuh ayat 10-12. Karena dengan memperbanyak istighfar, Allah akan mengirimkan hujan dan memperbanyak harta. Kemudian yang kelima, istri yang gemar silaturahmi. Istri yang gemar menyambung silaturahmi baik pada orang tuanya, mertuanya, sanak familinya, serta saudari-saudarinya. Ia tengah menolong suaminya membuat lancar rezeki, sebab keutamaan silaturahmi adalah dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Yang keenam, istri yang suka bersedekah. Istri yang suka bersedekah, dia juga pada hakikatnya sedang melipat gandakan rezeki suaminya. Sebab salah satu keutamaan sedekah seperti disebutkan dalam surat Al-Baqarah akan dilipat gandakan Allah sampai 700 kali lipat. Bahkan sampai kelipatan lain sesuai kehendak Allah bila istri diberi nafkah oleh suaminya, lalu sebagian ia gunakan untuk sedekah. Yang ketujuh, istri yang bertakwa. Orang yang bertakwa akan mendapatkan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka seperti firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa pada Allah, niscaya dia akan mengadakan jalan keluar baginya, serta memberi rezeki dari Allah yang tidak disangka-sangka. Yang kedelapan, istri yang selalu mendoakan suaminya. Bila seorang ingin mendapatkan suatu hal, ia perlu mengetahui siapakah yang memilikinya. Ia tidak dapat mendapatkan suatu hal tetapi dari pemiliknya. Begitulah rezeki. Rezeki sebenarnya adalah pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang maha pemberi rezeki. Jadi jangan hanya mengandalkan usaha manusiawi.
tetapi perbanyaklah berdoa memohon kepada Allah. Yang kesembilan, istri yang tepat sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunnah yang luar biasa keutamaannya. Sholat duha 2 rakaat setara dengan 360 sedekah untuk menggantikan hutang sedekah setiap persendian. Sholat duha 4 rakaat, Allah akan menjamin rezekinya sepanjang hari. Yang terakhir, istri yang taat dalam melayani suaminya. Sudah salah satu kewajiban istri adalah Salah satu kewajiban istri pada suami adalah menaatinya selama perintah suami tidak dalam rangka mendurhakai Allah dan Rasulnya. Istri wajib menaatinya. Apa hubungannya dengan rezeki? Ketika seorang istri taat kepada suaminya, jadi hati suami juga tenang dan damai. Saat hatinya damai, dia dapat berpikir lebih jernih dan kreativitasnya muncul. Semangat kerjanya juga mengebu ibadah juga lebih tenang. Rizki mengalir lancar. Bab ketiga, yaitu poligami. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan pada lebih dari satu suami atau istri. Bab yang keempat, etika rumah tangga. Pasang suami istri yang dipersatukan oleh ikatan pernikahan juga sadar bahwa keluarga adalah organisasi kecil yang memiliki aturan dalam pengelolaannya. Karena itu, pasangan suami istri harus bisa memahami hak dan kewajiban dirinya atau pasangannya dan anggota keluarga lainnya. Sepasang suami istri dalam berinteraksi di rumah tangga sepatutnya melandasi hubungan mereka dengan semangat menegakkan keadilan, menebar kasih sayang, dan menunaikan kewajiban daripada menuntut hak. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah pertama, menaati suami. Namun dalam menaati suami juga ada batasan. Batasan itu adalah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk bermaksud kepada Allah Sang Maha Pencipta. Tips rumah tangga yang bahagia. Fungsi utama rumah tangga bahagia adalah adanya saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sang suami akan menghargai dan memberikan segenap cinta dan kasih sayang kepada istrinya jika kaum wanita pun memberikan cinta dan penghargaan kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya. Tips rumah tangga bahagia. Jauhi 8 sifat istri yang dibenci suami. Pertama, istri yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kedua, istri yang suka mendominasi. Yang ketiga, istri yang gemar berdusta. Yang keempat, istri yang kejam. Yang kelima, istri yang menyulitkan. Yang keenam, istri yang pasif. 7, istri yang keras kepala. Dan yang kedelapan, istri yang menggemari bisnis. Bab kelima, sebelumnya menikah. Berikut beberapa alasan mengapa harus menikah. Yang pertama, melengkapi agamanya. Kedua, menjaga kehormatan. Ketiga, hendak guraunya suami istri bukanlah perbuatan sia-sia. 4, bersetubuh dengan istri adalah sedekah. Yang kelima, adanya pahala saling menasihati. Yang keenam, bisa mendakwahi orang yang disayang. 7, pahala memberi contoh yang baik. 8, suami memberi nafkah pada istri dan anaknya akan terhitung sedekah paling utama. Yang terakhir dan yang terakhir, pria yang menikahi janda yang mempunyai anak berarti ikut memelihara anak yatim. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya adalah pertama, menaati suaminya. Namun dalam menaati suami juga ada batasannya. Batasan itu adalah seperti yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk kepada Allah.
Tips rumah tangga yang bahagia. Kunci utama rumah tangga bahagia adalah adanya saling cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Sang suami akan menghargai dan memberikan segenap cinta dan kasih sayang kepada istrinya jika kaum wanita pun memberikan cinta dan penghargaan kepada suaminya. Demikian pula sebaliknya. Tips rumah tangga bahagia. Jauhi 8 sifat istri yang dibenci suami. Pertama, istri yang sibuk dengan dirinya sendiri. Kedua, istri yang suka mendominasi. Yang ketiga, istri yang gemar berbicara. Yang keempat, istri yang kejam. Yang kelima, istri yang menyulitkan. Yang keenam, istri yang pasif. Tujuh, istri yang keras kepala. Dan yang kedelapan, istri yang menggemari berselingkuh. Bab kelima, sebelumnya menikah. Berikut beberapa alasan mengapa harus menikah. Yang pertama, melengkapi agamanya. Kedua, menjaga kehormatan. Tiga, hendak guraunya suami istri bukanlah perbuatan sia-sia. 4. Bersetubuh dengan istri adalah sedekah. Yang kelima, adanya pahala saling menasihati. Yang keenam, bisa mendakwahi orang yang disayang. 7. Pahala memberi contoh yang baik. 8. Suami memberi nafkah pada istri dan anaknya akan terhitung sedekah paling utama. Yang terakhir dan yang terakhir, pria yang menikahi janda yang mempunyai anak berarti ikut memelihara anak yatim. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.